Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Suami saya menikah lagi. Bagaimana menghilangkan rasa cemburu, Ustaz? Ya mudah nggak usah cemburu. Terus? Wanita yang dinikahi itu orangnya baik sekali. Saya takut nanti disia-siakan gara-gara kalah dengan kebaikannya. Suami saya itu sayang sekali dengan saya, dan dia berjanji ingin berbuat adil seadil-adilnya. Ya, menghibur diri. Dan suami saya dalam masalah ekonomi termasuk mampu. Apakah saya termasuk istri yang tidak taat kepada suami, Ustaz? Dan apakah saya ini terkena surat Al-Ahzab ayat 36 dan An-Nisa ayat 13 sampai 14, saya takut neraka. Mohon nasihatnya agar saya mau menerima dan hati menjadi tenang. Ya alhamdulillah. Sebab suami menikah lagi, istri jadi sadar, jadi takut neraka. Ketika suaminya belum menikah lagi, istrinya tidak ingat neraka. Bapak-bapak, biar istri takut pada neraka, nah ini sudah sering kita jelaskan. Kalau tadi pengakuan ibu, suaminya baik, sayang sekali, insya Allah. Kalau suami ini agamanya baik, ketaatannya pada Allah betul-betul taat, pada Rasul juga taat, tentu sudah sangat paham bagaimana kewajibannya ketika punya istri lebih dari satu, yaitu adil. Harus adil. Apa itu adil? Wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu dunal maili ila ahadin, memberikan haknya kepada yang berhak tanpa condong pada salah seorang pun. Kalau suami tadi betul-betul paham agama dan menjalankan betul perintah agama, insya Allah suaminya bisa adil, tidak akan condong pada salah satu istri saja. Oh, karena istrinya yang kedua lebih muda, maka suaminya lebih sayang pada yang lebih muda. Berarti ada kecondongan pada salah seorang. Kalau itu dilakukan suami, ya dia tidak adil. Ya definisi adil kan itu tadi. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, memberikan haknya pada yang berhak, dunal maili ila ahadin, tanpa condong pada seorang pun. Kalau istrinya dua, suami tadi tidak boleh condong pada salah satu istri, lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, lebih ini, waktunya habis untuk yang lebih muda. Itu tidak adil sudah. Lah nanti ditanggung di hadapan Allah. Tetapi kalau ibu mengatakan bahwa poligami itu diharamkan titik, nah itu berarti tidak sesuai. Karena Allah memberikan izin untuk berpoligami dengan syarat adil. Maka para suami yang sudah punya istri lebih dari satu, boleh itu. Yang tidak boleh saat jenengan tidak adil. Maka pintu neraka terbuka lebar kalau tidak adil. Kalau adil, pintu surga terbuka lebar. Lah bagaimana kemudian ibu bantu suaminya untuk berlaku adil?
Jika ibu melihat suami ada tanda-tanda tidak adil, ingatkan suami. Misalkan berada di tempat ibu terus dalam jangka waktu yang lama, tidak datang ke istri pertamanya. Misalkan datang di rumah ibu terus, tidak datang ke istri keduanya dalam jangka waktu yang lama, ingatkan, Mas, istri jenengan bukan hanya saya. Ini jenengan sudah di sini terlalu lama. Nanti bagaimana kalau tidak adil di sisi Allah? Sudah Mas, jenengan ke sana. Luar biasa kalau seperti itu. Bantu suami untuk adil. Tapi umumnya yang terjadi, kalau suami di tempat istrinya yang satu, itu wis mboten sah mriko-mriko, ten mriki mawon terus. Ketika mau pamit ke sana, cemburu ditanya-tanya, jenengan ten mriko ajeng napa? Mau apa ke sana? Mau berapa lama? Gek-gek mengke ngeten dan lain sebagainya. Jangan ngerangkul-ngerangkul. Lah wong istrinya udah boleh dirangkul piye? Baru sampai wis ditelepon. Kapan kondur? Lo baru sampai lo. Kapan kondur? Kalau ndak itu mungkin masih punya anak kecil, Pak. Ketika suaminya misalkan berada di salah satu rumah istrinya yang satu punya anak kecil, anaknya nangis, digawe nangis, mbuh dijiwiti apa piye kan itu kan. Dibuat nangis, baru kuwi telepon diperdengarkan anaknya nangis. Nangis kejer, yo nangis wong telepon karo dijiwiti itu. Nangis kejer terus, Mas, niki madosin jenengan. Ndak mau dengan siapapun, kangen kalian jenengan, ndang kondur. Kalau itu berarti para istri tidak membantu suaminya untuk berlaku adil. Maka suami boleh poligami, namun adil, jangan condong pada salah satu istri. Harus adil. Jenengan sudah berani untuk berpoligami, maka tidak ada alasan untuk berani berbuat adil. Yang sudah berpoligami, berani poligami, harus berani adil. Kalau tidak berani berbuat adil, jangan coba-coba poligami. Karena ayatnya jelas, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu. Cukup satu. Bukan berarti poligami tidak boleh. Boleh. Ayatnya cetha sekali, boleh. Namun jangan berhenti di situ. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' titik. Kalau berhenti sampai situ, berarti suami ini pengen menangis sendiri. Ayatnya lanjutkan, mohon dilanjutkan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Coba diingat kembali ayat tentang poligami itu. Surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2
3 atau 4? Nah, jangan dibentikan di sini. Biasanya kaum laki-laki ini mau poligami hanya menghentikan ayat di sini. Oh, boleh kok poligami kok. Ini loh ayatnya. Titik. Seterusnya ditutupi gini. Lanjutkan ayatnya. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ada notnya tidak? Coba dilihat dulu notnya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Jadi ayat ini memang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat ini membatasi poligami hanya 4 saja bagi umatnya Nabi Muhammad, dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Adil. Dan ayat ini ditutup oleh Allah, dzalika adna alla ta'ulu. Fa in khiftum, jika kamu takut, jika kamu khawatir, alla ta'dilu. Ketika menikah lebih dari 1, kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka kawinilah seorang perempuan saja. Auma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Budak dengan datangnya Islam sekarang sudah terhapus. Nah, dzalika adna alla ta'ulu. Dengan menikah seorang perempuan, mengawini seorang perempuan karena kita takut tidak bisa berbuat adil, kemudian kita mengawini hanya seorang perempuan saja, kata Allah, dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sudah ditahu ekonominya pas-pasan. Punya 1 istri saja tidak bisa memberi nafkah. Malah istrinya dipekerjakan. Memberi nafkahnya hutang sana hutang sini. Lah kok mau punya istri 2? Mau dinafkahi dari mana? 1 saja tidak terurus, kewajiban memberi nafkah tidak bisa. Apalagi 2. Kalau ditanya alasannya nikah lagi apa? Oh, ibadah. Ibadah. Coba kalau memang betul ibadah tujuannya, istri yang kedua coba cari yang lebih tua dari istri yang pertama. Cari janda-janda yang lebih tua dari yang pertama. Saya mau, Ustaz, saya juga akan cari janda, tapi janda 23 tahun, janda 24 tahun, janda 25 tahun. Kalau istri jenengan yang pertama misal 46 tahun, cari yang kedua di atasnya. Mau ndak? Langsung dijawab ndak gitu. Menikah yang lebih muda boleh ndak? Boleh. Syaratnya apa? Oh, ibu-ibu banter, adil gitu. Ya. Maka kalau ibu yang bertanya tadi betul-betul ya, betul-betul ingin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, suami sekarang sudah punya istri lagi.
Istri yang kedua baik sekali, ibu sampai khawatir kalah apik nanti suaminya lebih condong pada istri kedua. Dan menurut pengakuan ibu, suaminya juga sangat sayang pada ibu yang bertanya tadi. Dan ekonomi suaminya mampu. Kemampuan ekonomi bukan jaminan bisa berlaku adil. Karena adil itu zahiran wa batinan. Kadang dengan istri pertama yang lebih sepuh sudah tidak mau memberi nafkah batin. Kalau mau nafkah batin mesti ke istri yang lebih muda. Apa dikira sing tua kuwi wis ra butuh? Loh, ketawa. Iya. Nah iya. Tapi seorang suami ada dengan istri pertama yang sudah sepuh tidak tertarik lagi untuk memberi nafkah batin. Hati-hati ini, tidak adil ini dari sisi batin. Meski secara materi bisa memberi. Tapi kalau sisi batin sudah tidak mau memberi nafkah batin, padahal istri pertama juga menunggu-nunggu nafkah batin itu, bahkan mungkin berulang kali nyindir suaminya, ngajak suaminya. Biar alasannya suami mau kesel, lagi sibuk. Ternyata pulang ke istri kedua memberi nafkah batin. Ini kan tidak adil. Nah, kalau sudah berani poligami, harus berani berbuat adil. Maka ibu bantu suaminya berlaku adil. Misalkan istri pertama, anaknya sudah mentas semua, sudah tidak ada tanggungan misalkan. Istri kedua nikah kemudian melahirkan anak yang masih butuh pembiayaan. Istri pertama itu kalau ingin membantu suaminya berlaku adil, karena ini istrinya takwa betul pada Allah, dia akan membantu suaminya. Mas, niki kan putra-putra jenengan dari dik ini masih butuh biaya. Sedangkan saya kan tinggal seorang, lari-lari sudah mentas semua. Maka cukup sebatas untuk makan saya dan jenengan kalau pas di rumah ini saja. Selebihnya yang selama ini jenengan berikan pada saya, gunakan untuk membiayai putra-putra panjenengan. Ada nggak kira-kira? 1001. Berarti kan tetap ada, meski satu. Nah, ibu yang bertanya tadi bantu suaminya. Ya salah satunya dengan cara seperti itu. Tapi umumnya wis Mas duit jenengan gorene kabeh. Mereka diparingi pinten? Delalah tahu, oh sana 5 juta. Lah kok saya cuma 1 juta? Protes. Jenengan itu sebelum dapat istri sana, saya sudah istri jenengan dulu. Ya betul, wong nikahnya duluan kok. Ya insya Allah ibu tidak terkena Al-Ahzab 36 itu. Kecuali kalau ibu memang mengatakan bahwa poligami haram, lah ibu terkena itu. Karena Allah membolehkan. Khalik saja membolehkan. Kenapa makhluk mengharamkan? Allah membolehkan dengan syarat tertentu. Kenapa makhluknya mengharamkan? Maka sekarang yang perlu ibu lakukan, bantu suaminya menuju keadilan, sehingga di sisi Allah juga dinilai adil. Ya, kalau itu bisa jenengan lakukan, sudah luar biasa. Pintu-pintu surga untuk panjenengan terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat.
Ya, ada lagi.